Halo YouTube, Kurator TV mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Sekali merdeka, tetap merdeka. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas masalah sejarah nih teman-teman. Sejarah. Yang namanya Dirgahayu Republik Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya 7 pahlawan revolusi. Dan kalau udah ngomongin masalah 7 pahlawan revolusi itu tidak lepas juga dari yang namanya kejadian 30 SPKI, di mana kejadian ini adalah bagian dari sejarah kita. Jadi memang kita bahas ini supaya kita juga mengenal jasa-jasa pahlawan kita begitu teman-teman. Di hari kemerdekaan. Di hari kemerdekaan ini teman-teman gitu. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan 7 jenderal yang menjadi korban dari kekejaman 30 SPKI gitu. Jadi kita akan mulai dari yang pertama yang bernama Jenderal Ahmad Yani. Jadi kenapa kita taruh dia ini pertama? Karena ini ntar berhubungan sama jajarannya bro. Jadi lingkarannya dia ini bisa dibilang nih pernah kerja sama dia juga. Oh, pasti ada ringnya. Iya, jadi dia satu lingkaran gitulah. Oke. Kayak pekerjaan gitu-gitunya. Sikat go. Oke, yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Nah, jenderal yang bernama lengkap Ahmad Yani lahir di daerah Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Ayah Ahmad bernama Sarjo bin Saharjo, sedangkan ibunya bernama Murtini. Ibunya bernama Murtini. Ahmad juga memiliki 2 orang adik perempuan yang masing-masing bernama Asni dan Asiha. Gitu. Wong Sorjo, klan keluarga Ahmad Yani secara turun-menurun bekerja di pabrik gula. Jadi terus dia itu memang turun-menurun keluarganya di pabrik gula. Yang dimiliki oleh orang Belanda gitu. Nah, pada saat lahir sebenarnya Ahmad Yani hanya diberi nama Ahmad, tapi majikan orang tuanya yang bernama Holstein memberi tambahan nama Yani di belakang Ahmad gitu. Dan pada tanggal 23 Juni tahun 1962 dia baru menjabat sebagai kepala staf angkatan darat KSAD. Jadi dia itu menjabat selama 3 tahun sampai tahun 65 ya. Tahun 65-nya ya kalian tahu kan kejadian 30 SPKI lah itu. Gitu. Letnan Jenderal Ahmad Yani adalah seorang yang sangat Pancasilais. Jadi bisa dibilang dia adalah orang yang sangat anti PKI gitu ya. Karena bagi dia ideologinya ngawur gitu. Dia sangat benci orang-orang yang berusaha mencoba mengubah ideologi bangsa ini gitu. Udah Pancasila, bukan berubah apa-apa gitu ya. Iya, dan bagaimana sih kok dia bisa dikejar sama PKI gitu kan? Karena merasa bahwa Angkatan Darat ini adalah penghalang besar bagi organisasi ini untuk mencapai tujuannya. Gitu. Mereka pun berusaha mengacaukan Angkatan Darat dengan cara menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat yang bertugas menilai kebijaksanaan politik Soekarno. Jadi Soekarno itu dideketin sama organisasi ini. Bahwasanya ini ada yang namanya Dewan Jenderal yang tugasnya akan mengkritisi kebijakan-kebijakannya Pak Soekarno. Jadi bisa dibilang nih cikal bakal pemberontak lah gitu. Untuk perebutan kekuasaan. Si kudeta. Jadi dibuatlah isu ini gitu. Mereka juga menyebarkan isu bahwasannya Angkatan Darat bekerja sama dengan Angkatan Perang negara asing untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Jadi diisuin bahwasannya Angkatan Darat ini pengkhianat gitu. Bekerja sama dengan asing. Gitu. Lalu pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 sekitar pukul 4 sampai 5 subuh, ketenangan rumah Ahmad Yani terusik dengan kehadiran sejumlah prajurit Cakrabirawa. Jadi Cakrabirawa ini adalah pengawal istana kepresidenan. Jadi rumahnya jenderal ini didatengin, bahwasanya ini ada panggilan dari Pak Soekarno, diharapkan harus cepat menghadap. Gitu. Yang membuat kegaduhan. Kedatangan mereka awalnya tidak dicurigai sama sekali karena sebagai Panglima Angkatan Darat. Kemudian suatu hal yang wajar jika Yani harus berurusan dengan pengawal presiden karena posisinya dia sebagai kepala staf KSAD di Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Darat, ya wajar lah kalau dia berhubungan dengan yang namanya pengawal kepresidenan gitu kan. Padahal sebenarnya prajurit Cakrabirawa yang masuk ke rumah almarhum Ahmad Yani ini itu sudah disusupi oleh PKI.
angkatan yang sudah mereka habisi yaitu Maijen R. Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Maijen Suparman, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, Brigjen DI Panjaitan, dan Kapten Pierre Tendean dimasukkan ke dalam lubang sumur tua yang ada di daerah Lubang Buaya. Jadi ketika didatangi itu memang dia untuk dijemput posisinya, untuk dieksekusi sebenarnya. Di Lubang Buaya itu? Bukan di dipanggil oleh presiden, tapi memang untuk dieksekusi. Oh, itu berarti berita palsu. Nah, jadi kayak dia datang, Pak, diharap menghadap pada ke presiden gitu kan. Padahal mau diculik. Gitu. Padahal ya bagi dia yang seorang di militer wajar aja kalau presiden manggil misalnya jam 4 subuh, jam 2 pagi misalnya gitu kan. Karena ini kan bisa dibilang kalau presiden yang manggil adalah sesuatu yang sangat darurat, apalagi saat itu Indonesia baru banget mendapatkan kemerdekaannya gitu. Lalu seperti itulah kisah Jenderal Ahmad Yani almarhum gitu ya. Lalu kita masuk yang kedua yang tadi sudah kita sebut, namanya adalah Maijen Suprapto. Dia disebut sang survivor. Berarti dia selamat. Pak Suprapto ini. Suprapto endingnya juga sama, meninggal juga. Cuman kenapa dia disebut sang survivor? Karena kerjaannya dia itu sepanjang hidupnya dia memang ikut militer gitu ya, maksudnya banyak karir di militer yang dia lolos dari kematian gitu. Dan sangat mengenaskan gitu kan ketika dia harus mati di tangan bangsanya sendiri. Ini agak ironi ketika dia lolos dari bangsa asing tapi mati di tangan bangsanya sendiri gitu. Oke, balik lagi, Raden Suprapto lahir di Purwokerto ya pada tanggal 2 Juni tahun 1920. Pada tahun 1941 dia memperoleh pendidikan militer Belanda di Bandung, dan lalu pada tahun 1942 setahun kemudian di penjara tentara Jepang sempat ikut Seinendan, Kegodan, dan Shuishintai. Jadi ini pasukan yang dibentuk sama Jepang gitu. Lalu pada tahun 1945 dia bergabung dengan TKR, Cikabakal TNI gitu. Jadi sebelum namanya jadi TNI kayak sekarang, dulu namanya adalah TKR. Lalu dia ikut perang sekutu di Ambarawa, dan pada tahun 1949 menjadi staf tentara di tentara dan teritorial yang disebut sebagai TNT keempat di Ponorogo Semarang. Jadi TNT ini juga seperti badan yang dibentuk, badan militer yang dibentuk itulah. Tapi untuk kerakyatan gitu bro. Di awal kemerdekaan dia merupakan salah seorang yang turut serta berjuang dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Itu kejadian ini Yusuf nih. Rebut senjata gitu kan. Selepas itu dia kemudian masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat yang disebut TKR tadi itu, Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Itulah awal darinya secara resmi masuk sebagai tentara. Sebab sebelumnya walaupun dia ikut dalam perjuangan melawan tentara Jepang seperti di Cilacap, namun perjuangan itu hanyalah sebagai perjuangan rakyat. Jadi kayak rakyat yang menjadi relawan tentara ikut berjuang gitu. Jadi dididik secara militer, tapi bukan di bawah badan, maksudnya bukan kayak bikin Jepang gitu. Iya, jadi kayak ini yuk rakyat dididik militer biar supaya bisa ikut berperang gitu. Nah itu jadi bisa dibilang dia adalah pejuang rakyat gitu. Nah jalan hidup Suprapto nyaris selalu nekat dengan malu, makanya tadi dia disebut the survivor gitu. Ia pernah ditawan tentara Jepang kemudian bertaruh nyawa saat turut melucuti senjata serdadu dari Nippon. Dari Nippon tuh. Iya. Dilucutin senjatanya, asik banget ya. Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Suprapto ikut bertempur bersama Panglima Besar Jenderal Sudirman di Ambarawa dan menghadapi pasukan sekutu yang persenjataan dan pengalamannya berlipat-lipat lebih baik. Dan semua aktivitas beresiko tinggi itu Suprapto selalu mampu bertahan dan selamat sampai akhirnya ia termasuk salah satu petinggi angkatan darat yang menjadi korban tewas dalam gerakan 30 STKI. Gitu. Ada percakapan singkat Suprapto dengan anaknya dalam buku yang berjudul 7 Prajurit TNI Gugur 1 Oktober tahun 1965. Jadi kumpulan buku itu adalah album yang merangkum memoir keluarga para pahlawan revolusi. Jadi kayak anak-anak dari para pahlawan gitu. Jadi di waktu lu kecil gimana gitu, maksudnya kesaksian hidupnya gitu. Dan Suprapto itu pernah bilang, kamu sedih nggak kalau bapak meninggal dunia? Nah, jadi ini seperti orang punya firasat gitu ya. Kepada putri tersayangnya gitu. Jadi si Suprapto ini sempat nanya gitu, mendapat pertanyaan seperti itu ya si anak jelas lah menjawab dengan nada kesel gitu kan, misalnya ngomong apa sih gitu kan.
ya itulah yang kejadian yang paling ironi, bahwasanya nyawa Suprapto berkali-kali selamat dari ancaman asing, namun ia tewas justru oleh bangsanya sendiri. Artinya namanya udah sekelas pejuang begini, pahlawan revolusi itu jiwa raganya memang benar-benar buat bangsa ya. Benar-benar emang jiwanya untuk bangsa, bro. Meninggal medan perang juga, meninggal di medan perang pun meninggalkan keluarga, ya udah gitu. Iya, memang dia udah sadar bahwasanya itu adalah resiko dari pekerjaannya. Oke, gitu. Yang ketiga adalah Letnan Jenderal M.T. Haryono, gitu kan. Jenderal TNI ini yang bernama lengkap Mas Trio Darmo Haryono lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari tahun 1924. Berarti itu dari jenderal sebelumnya usianya cuma beda 2 tahun nih. Juniornya lah berarti. Iya, ini juniornya nih. Perwira kelahiran Surabaya ini pernah menjadi sekretaris delegasi militer Indonesia pada konferensi Meja Bundar. Oh. Itu atasnya militer RI untuk negara Belanda dan terakhir sebagai deputi 3 menteri atau panglima angkatan darat, disebutnya adalah Pangan. Ketika kemerdekaan RI diproklamasikan, dia sedang berada di Jakarta, segera bergabung dengan pemuda lain untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Itu perjuangan itu sekaligus dilanjutkan dengan masuk tentara keamanan rakyat. TKR yang tadi itu akhirnya juga itu masuk. Awal pengangkatannya ia memperoleh pangkat mayor. Tenaganya ini sangat dibutuhkan memang di tugas-tugas kayak gini, gitu. Karena bisa dibilang dia apa ya, orang yang punya pengalaman itu yang diskusi Meja Bundar itu. Delegasi. Jadi kemampuan dia dalam mungkin apa sih namanya, negosiasi, diplomasi. Diplomasi itu sangat dibutuhkan gitu kan. Memang sangat dibutuhkan dalam berbagai perundingan antara pemerintah RI dengan pemerintah Belanda maupun Inggris. Berarti benar kan? Ya. Hal tersebut disebabkan karena kemampuannya berbicara 3 bahasa internasional sekaligus, yakni bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman gitu kan. Terakhir ia menjabat sebagai deputi 3 menteri atau panglima angkatan darat yang tadi disebut adalah Menpangan. Itu jabatan terakhirnya. Lalu pada pada tanggal 1 Oktober ya, kayak biasa tahun 1995 dia dijemput Cakrawirawa, tapi bedanya dia sempat ngelawan, sampai akhirnya dia ditembak mati pada saat perlawanan. Tembak mati di tempat itu ya. Jadi dia coba ngelawan kan kabur tuh, coba ngambil senjata prajuritnya kalau nggak terus gagal, dia coba lari, tembak mati. Begitu menurut sumber yang gue terima. Gitu. Kalau tokoh-tokoh yang lain kan dilucuti dan disiksa dulu di lubang buaya itu. Iya, jadi kayak cuma ditangkap nih. Ya udah, nanti pas di lubang buaya dia baru siksa lagi dulu. Nah, kalau ini dia sempat melawan. Lalu kita lanjut yang keempat, ya ini adalah Jenderal S. Parman. Beda. Pahlawan dengan nama lengkap Siswondo Parman lahir di Wonosobo 4 Agustus tahun 1918. Pernah menjadi penerjemah KPTI, Polisi Rahasia Jepang. Polisi rahasia itu apa ya, bro? Ya, polisi intel gitu ya. Intel lah, kurang lebihnya. Jadi dia bisa dibilang penerjemah. Dan diangkat menjadi asisten intelijen Manpangan. Dan dia uniknya nih, si Jenderal S. Parman ini ternyata dia punya kakak, yang kakaknya ini adalah petinggi PKI, Pak. Jadi dia punya kakak kandung yang justru menjadi anggota politik Biro PKI yang bernama Insinyur Sakirman. Hubungan yang cukup unik bisa dibilang ya. Bahwasanya dia adalah orang yang nasionalis banget, kakaknya justru PKI gitu. Iya. Menurut John Rosa, nah ini mungkin kalian bisa cari resource-nya dari buku-bukunya ya, gitu kan. Dalam buku Dalih Pembunuhan Massal tahun 2008 yang terbit pada tahun 2008. Parman sendiri suatu ketika mengatakan kepada seorang perwira militer Amerika Serikat pada pertengahan 1965 bahwa ia sudah menyusupi sepenuhnya tubuh PKI. Jadi dia tuh menyusup ke PKI, Pak. Dan dapat mengetahui setiap keputusan yang dibuat sama PKI ini. Misalnya setiap meetingnya gitu ya, dalam sidang-sidang penting itu dia udah tahu sebenarnya. Makanya dia diincar juga nih. Tapi lucunya PKI juga mengetahui adanya penyusup. Itu. Ya. Sampai akhirnya dia ketahuan lah, bisa dibilang. Hidup Parman berakhir ya biasa ya, gerakan 13 PKI tahun 65, pasukan penculik Pasopati mengambilnya dari rumahnya di bilangan Menteng
dan membawanya ke kawasan Lubang Buaya bersama jenderal-jenderal yang lainnya. Gitu. Saat tewas di Lubang Buaya, Siswondo Parman menjabat sebagai staf jenderal angkatan darat urusan intelijen. Jadi yang cocok lah. Yang kelima, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, memiliki nama lengkap Izakus Panjaitan, lahir di Balige, Sumatera Utara pada tanggal 9 Juni 1925, gitu kan? Bedanya dekat kan? Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, beliau ikut BKR di Riau dan berkarir di TNI semasa revolusi melawan Belanda dan ikut bergerilya di Sumatera. Lalu pada tahun 1956, dia menjadi atase militer Indonesia di Bonn, Jerman Barat. Sebelumnya menjadi staf pimpinan Komando TNT 1 di Bukit Barisan TNT 1 Bukit di Barisan di Medan dan Komando TNT 2 Sriwijaya di Palembang. Lalu pada tahun 1962 dijadikan asisten 4 logistik dari si Menteri Panglima Angkatan Darat tadi adalah Jenderal Ahmad Yani gitu. Lalu pada tahun 1963, setahun setelah itu, dia naik menjadi Brigadir Jenderal. Lalu pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, ini masuk kepada kronologi penculikannya dia gitu. Bahwasannya dia rumahnya itu disatroni nama Sersan Soekarjo di Panjaitan di Jalan Hasanuddin nomor 53 Kebayoran Baru. Jadi didatangin itu, pintu rumah, cuman bedanya adalah dia pintu rumah depannya ditembakin. Yang membuat semua orang di situ pasti sadar dan kaget kan. Ada yang tiarap sampai bahkan berlindung lah ya. Ya berlindung lah, bisa dibilang terdengar sampai ke lantai 2 gitu. Suasana itu membuat si almarhum ini, Panjaitan ini ngambil pistol. Cuman macet pistolnya. Mungkin ini takdir. Takdir nih. Dan lalu diteriakin untuk turun oleh pasukan Sersan Soekarjo ini. Suasana itu membuat si Panjaitan ini turun, tapi dengan lengkap dengan seragamnya dia. Atribut. Dan sebelum turun dia sempat berdoa dulu, bro. Jadi dia berdoa dulu sebelum turun gitu kan. Lalu di kamar di lantai atas, Catherine putrinya. Jadi dia putrinya melihat ayahnya berhadapan dengan para penculiknya. Ini mungkin kejadian yang akan pernah bisa dilupain ya. Seorang anak melihat bapaknya gitu dalam masa-masa terakhirnya. Catherine menulis melihat tulisan Marike, anggota gerombolan itu memukul kepala ayahnya yang sedang berdoa dan langsung jatuh dan tembakan menggerondong ayahnya. Di tempat itu? Iya, jadi kondisinya Panjaitan ini bisa dibilang kan religius banget ya. Ketika dia berdoa, itu anaknya ngelihat kepala bapaknya dipukul, terus ditembak di situ juga gitu. Sampai mati lah. Ya ada selain. Setelah Panjaitan tersungkur, para penculik menyeret sang jenderal ke dalam truk. Itu udah mati, diseret ke truk dan membawanya pergi ke Lubang Buaya dalam kondisi sudah menjadi mayat. Catherine akhirnya turun ke tempat ayahnya ditembak. Apa yang tertinggal hanyalah darah dan cairan otak serta sebagian rambut kepala ayahnya di lantai halaman depan garasi. Lu bayangin seorang anak melihat bapaknya jadi kayak gitu kan. Itu bukan sesuatu yang normal untuk dilihat di usia dia gitu. Gitu, itu akhir dari si dari Panjaitan. Lalu kita masuk yang keenam adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Bernama asli Sutoyo Siswomiharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus tahun 1922 gitu. Tapi ini bisa dibilang nih datanya paling sedikit nih di antara yang lain gitu. Karena gue juga berusaha ya mencari sumber-sumber yang kredibel gitu ya untuk storytelling kali ini. Cuman memang inilah yang bisa gue dapetin. Karir militer Sutoyo dimulai saat bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Setahun kemudian Sutoyo diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto. Jadi ajudan komandan polisi militer. Karirnya di polisi militer semakin menanjak hingga pada tahun 1954. Sutoyo diangkat menjadi staf di Markas Besar Polisi Militer. Sutoyo sempat menjadi asisten atasan militer di Kedutaan Besar Indonesia di London. Wow. Jadi karirnya lumayan cemerlang lah. Lalu
Tahun 1959 hingga 1960 Sutoyo mengikuti pelatihan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Tahun 1961 gitu, dia diangkat menjadi inspektur kehakiman. Nah karirnya juga kiprahnya di polisi militer sih ya. Iya, jadi dia diangkat menjadi inspektur kehakiman. Lalu pada tanggal 1 Oktober 1995 Sutoyo dijemput di rumahnya oleh Sersan Mayor Surono dan dibawa ke Lubang Buaya. Jadi segitu gaji kalau untuk Jenderal Sutoyo. Nah, lalu yang terakhir Kapten Pierre Tandean. Kapten Pierre Tandean. Ini dari namanya aja udah bule banget nih. Kok dia bisa bergabung gitu kan? Penasaran sih kata gue. Nah, ini 7 orang dia menjadi korban yang salah sasaran oleh PKI sebenarnya. Salah sasaran. Salah sasaran. Oke. Karena sasaran utamanya sebenarnya adalah Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Oh. dia ngaku endingnya nih. Dia ngaku. Coba kita bahas ya. Ya, sikat. Bernama lengkap Pierre Andreas Tandean, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari tahun 1939. Bisa dulu nih, muda ya? Paling muda ya. Paling muda. Tadi kan tahun 1920-an, ini dia yang paling muda nih. Ya. Ayahnya bernama Dr. A.L. Tandean yang berdarah Minahasa dan sang ibu Kornet M.E. berdarah Belanda Prancis. Oh, pantas. Tapi kalau lihat fotonya mau ganteng bro. Pierre merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, yaitu Midze Fare, kakak perempuan, dan Ros Widiati, adik perempuan. Jadi di tengah-tengah ya. Dia merupakan satu-satunya anak laki-laki di keluarganya. Sejak kecil, dia tuh emang minat banget jadi tentara bro. Cuman orang tuanya ini nggak ngizinin dia dan menginginkan dia itu menjadi dokter. Tapi dia nggak menyerah. Bahwasannya dia ketika itu dia juga berusaha menjaga perasaan orang tuanya gitu ya. Akhirnya dia melamar 2 tuh ke Akademi Militer Nasional (ANN) sama kedokteran UI. Nah, cuman akhirnya yang kedokteran UI-nya gagal. Tapi menurut kesaksian dari kakaknya dia nih, bahwasannya keterangan kakaknya dia sebenarnya Pian itu sengaja gagal karena dia pengen banget sebenarnya masuk militer. Cuma kan ditentang sama keluarganya karena kalau di militer itu lo akan berkorban jiwa dan raga dong. Resikonya tinggi. Jadi kalau dilihat dari hasil tesnya itu nih sebenarnya Pian emang sengaja nggak ini, cuma pengen nunjukin ke orang tuanya, ya udah dia juga nurut juga gitu. Dan akhirnya orang tuanya merelakan dia masuk ke dalam dunia militer pada saat itu gitu. Pierre akhirnya menjadi ajudan Jenderal Nasution ketika terjadi pengepungan rumah Jenderal Nasution pada malam 30 September tahun 1965. Pierre tidak dalam tugas piket. Dia telah menyerahkan tugas jaga kepada komisaris polisi Hanka Mansur. Jadi dia udah selesai tugas ini. Dikasih ke temannya itu Hanka Mansur, dan si Panjaitan Nasution ini dia sebenarnya lagi nggak ada di tempat. Gitu. Mendengar kebisingan suara tembakan, jadi pas dia pulang baru tuh terjadi mau penculikan Jenderal Nasution kan. Atas inisiatifnya dia lalu mengambil jaket dan senjatanya menghadapi pasukan itu. Dia balik lagi, dihadapin tuh pasukan. Tidak jelasnya instruksi operasi kepada pasukan Cakrawirawa membuat mereka salah tangkap dan tidak mengenali Jenderal Nasution. Mereka malah membawa Pierre. Gitu. Ya tahu kan endingnya ya meninggal gitu kan. Tapi ini udah dari hasil visum di repertum Kapten Anunetra Pierre Tandean terdapat beberapa luka tembak di tubuh. Jadi di visum nih kan datang tuh bahwasannya orang tuanya ditelepon dulu sebenarnya untuk mengambil jasad anaknya. Kan pergi kan, emaknya tuh udah nungguin dia pulang sebenarnya. Cuman pulang dalam keadaan mayat. Di antara dari beberapa tembakan tadi, diantaranya 2 di bagian dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang sebelah kiri, dan 1 di pinggul kanan. Ada luka lain juga akibat pukulan, yaitu 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, dan 1 di puncak kepala. Anjir, ini disiksa banget ya. Disiksa bener ya. Nah begitu teman-teman, 7 kisah pahlawan revolusi yang sampai sekarang akhirnya mereka dinobatkan oleh almarhum Presiden Soekarno ya sebagai pahlawan nasional. Dan kalian bisa lihat penghormatannya itu di Taman Makam Pahlawan, 7 patung
yang berdiri di sana itu ya 7 jenderal itu gitu. Oke, segitu aja dari kita kurator. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Semoga informasi dari kita ini bisa membantu kalian semua. Dan jika kalian ingin request kasus-kasus apa yang menarik gitu ya, sejarah-sejarah apa, silakan tulis di kolom komentar atau hubungi kita langsung. Dan jangan lupa stay positif teman-teman. Sampai jumpa lagi. Abang Agung pamit. Goodbye.